Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya, Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutera Tangerang. Di kesempatan kali ini, saya ingin berbagi tentang pertanyaan banyak pasien baru yang berkaitan dengan pengobatan. Jadi belakangan ini mungkin kita tahu juga bahwa karena kondisi stressful, keadaan berkaitan dengan pandemi, work from home, itu semakin banyak orang yang mulai mengalami gejala-gejala kecemasan. Dan saya lihat bahwa di antara mereka sebenarnya ketika kita tanya di dalam praktek sehari-hari, seringkali menyatakan bahwa sebenarnya mereka sudah mengalami gangguan-gangguan seperti ini tuh sudah sejak lama. Jadi bukan cuma gara-gara work from home ini, tetapi juga sebenarnya sudah ada, tetapi memberat kondisinya ketika work from home ini terjadi. Jadi kalau kita melihat, ternyata banyak di antara orang-orang ini yang sebenarnya sudah dari sejak lama mengalami gangguan. Tetapi dia tidak datang ke dokter karena mungkin tidak terlalu berat, dan akhirnya baru ke dokter setelah kondisi tekanannya makin berat karena kondisi work from home. Nah, pertanyaan yang biasanya ditanyakan awal oleh pasien adalah, apakah saya bisa lepas dari obat nantinya? Karena kan tadinya saya nggak kenapa-napa dok, tapi emang ada cemas sih, tapi masih bisa diatasi dengan baik tanpa obat. Ini salah satu hal menjadi penting kalau menurut saya ketika kita mengatasi masalah-masalah berkaitan dengan gangguan cemas. Masalahnya adalah bahwa ternyata kondisi gangguan cemas itu bisa saja dialami oleh banyak dari kita, tapi kita tidak berobat untuk mengatasi masalah tersebut. Hal ini mungkin dikarenakan kita merasa bisa mengatasinya tanpa obat, atau kita bisa mengatasinya dengan menggunakan olahraga, bertemu dengan orang-orang yang kita cintai, atau kita bertemu dengan orang-orang yang kita bisa ngobrol, curhat, segala macam. Nah, mungkin saat ini karena situasi yang berbeda, kita sudah tidak lagi bisa ke kantor sebebas dulu, ketemu orang juga susah, nggak bisa beribadah lagi seperti biasanya. Ini menyebabkan perubahan di dalam keadaan yang bisa membantu sebenarnya untuk mengurangi cemas. Jadi orang karena kondisi gangguan di dalam kehidupannya sehari-hari mengalami suatu perubahan dan akhirnya menjadi cemas. Kalau yang seperti ini, di dalam ilmu kedokteran jiwa kita namakan gangguan penyesuaian. Dan gangguan penyesuaian biasanya bisa membantu dirinya dengan baik sekali, artinya dia beradaptasi dan akhirnya bisa kembali baik. Jadi itu yang biasanya terjadi kalau memang kondisinya dikaitkan karena perubahan yang terjadi belakangan ini. Namun kalau tadi yang dibilang bahwa sebenarnya dulu juga udah pernah mengalami, tapi baru belakangan ini aja lebih berat karena kondisi ini. Maka kalau yang seperti itu, kemungkinan dia akan mendapatkan pengobatan untuk jangka waktu tertentu, misalnya 3 bulan, atau bahkan bisa sampai 6 bulan, untuk menstabilkan sistem saraf pusatnya. Namun memang perlu diingat, kadang-kadang tidak semua orang itu langsung cocok dengan obat anti cemas atau antidepresan yang diberikan oleh dokter jiwa. Kadang-kadang memerlukan suatu proses dulu ya untuk adjustment atau untuk suatu proses adaptasi dari obat tersebut. Nah, kedepannya kadang-kadang kita suka lupa juga, ini beneran nggak sih kondisi seperti ini bisa kita toleransi dengan baik, dengan perbaikan sistem saraf pusat kita supaya kita menjadikan diri kita untuk lebih baik ke depannya. Maka keadaan-keadaan seperti itu yang sering ditanyakan kepada pasien, saya bilang bisa. Jadi Anda bisa saja lepas dari obat kalau situasi kondisi yang dikaitkan dengan keadaan cemas tersebut diperbaiki. Misalnya contoh kalau misalnya jadi kesel gara-gara work from home ini, ketika sudah mulai ada relaksasi PSBB masuk kembali, nyaman lagi kondisinya. Atau tekanan-tekanan akibat pekerjaan yang terlalu banyak karena fase WFA ini mulai berkurang atau bisa diadaptasi dengan baik, Anda bisa berkurang cemasnya. Nah, apakah salah saat ini kalau saya menggunakan obat dok untuk membantu saya lebih nyaman dengan keadaan saya atau menjadi lebih siap? Tidak masalah. Anda bisa ya menggunakan obat tersebut dan itu banyak.
Saya tadi beberapa kasus pasien yang saya catat di sini, itu kebanyakan setengahnya pasien baru dan mereka mempunyai masalah-masalah yang berkaitan dengan bagaimana merespon ya sistem di dalam pekerjaan mereka supaya mereka bisa lebih adaptable, lebih gampang beradaptasi. Padahal kondisinya ini masih belum pasti, katanya ke depannya kan saya nggak tahu nih apakah masih dalam keadaan WFA terus atau tidak. Jadi ketidakpastian kadang-kadang menimbulkan kecemasan dan membuat kita tidak nyaman dengan kehidupan ini. Nah, ini yang satu yang penting untuk diperhatikan. Jadi kalau misalnya teman-teman mau berobat dengan keadaan sekarang, silakan ya. Kalau saya catat ada beberapa teman yang juga diberikan obat dan itu bisa membantu kita untuk mengatasi dasar gejalanya. Dan kedepannya akan bisa lagi membantu untuk lepas. Jadi tidak perlu khawatir kalau misalnya minum obat sekarang, nanti bisa lepas dok, bisa kalau memang sudah cukup stabil, nggak perlu khawatir, bisa lepas juga nantinya. Dan ini sangat penting untuk diperhatikan karena kalau ketakutannya terkait dengan gangguan cemas itu tidak bisa juga diobati dengan obat, sayang nanti akan mengganggu kualitas hidup, akan jadi lebih kurang baik ke depannya. Ya, mudah-mudahan yang saya berikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Setidaknya jangan takut untuk berobat karena bisa lepas obat kalau memang kondisinya tidak terlalu parah. Demikian apa yang saya bisa sampaikan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam sehat jiwa. Bye-bye.